Kita ambil saat teduh sedikit, kita mau berdoa. Saya persilakan saudara ambil waktu sejenak. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah, kita mau berdoa. Mari silakan nyatakan isi hati kita, pengakuan dosa kita, kan kita orang-orang berdosa yang kita percaya bahwa Tuhan memiliki hati dan sangat tahu siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan perkenankan kami baku dapat kembali di malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini. Kami berdoa, Tuhan menolong dan memberkati kami dalam seluruh keterbatasan kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu terbaik buat kami. Terima kasih untuk semua sahabat di seluruh Indonesia maupun di beberapa negara di luar negeri. Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu seberapapun kami ada. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Di dalam sukacita kita malam hari ini, di malam penuh berkat ini, saya mau ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Hari ini terambil dari kitab Yunus. Kita lihat dulu perjanjian lama. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah datanglah seekor ulat. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat. Mama Pendeta Antoneta, shalom. Selamat malam, apa kabar? Salam sehat buat kita semua dari Pastori 2 Gemit Nugra di Jalan Ertari, naik Koten 1 Kupang. Salam sehat bagi kita semua yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di beberapa negara di dunia yang berkesempatan
hadir dan mengikutinya pada malam hari ini. Malam hari ini kita belajar lagi tentang Yunus. Saya percaya kita sudah membaca dan sudah terbiasa mendengarnya. Tetapi saudara, saya ingin memulai dengan mengatakan pertanyaan ringan ini, karena ini sangat bisa dijawab dan saya kira kita alami secara baik tiap hari. Pernahkah saudara kecewa? Pernahkah saudara marah? Pernahkah saudara merasa kesal dengan sesuatu? Pasti saudara bilang pernah toh? Pernah saudara merasa kesal dengan sesuatu? Pernah? Ya pernah. Tetapi pernahkah saudara merasa kesal dengan pihak lain? Dengan orang lain? Pernah? Oh pernah. Saya lihat saudara pemuka ini muka kesal semua ini. Kesal dengan orang lain. Ya biasa, karena orang selalu melakukan hal-hal yang tidak pas dengan yang kita punya mau. Itu kan rata-rata kita kesal dengan mereka. Oke. Tapi pertanyaan lebih dari itu. Kesal dengan satu hal pernah, kesal dengan orang lain pernah. Sekarang, pernahkah saudara merasa kesal dengan Tuhan? Pernah. Pernahkah saudara alami? Coba ingat-ingat sepanjang hidup saudara pernah kesal dengan Tuhan. Kalau pernah, coba hitung ada berapa kali kekesalan saudara dengan Tuhan. Apa sih yang membuat saudara kesal dengan Tuhan itu? Pernah? Karena teks kita berbicara soal itu. Kekesalan hati Yunus terhadap Tuhan. Kesal terhadap manusia itu biasa. Kesal terhadap satu hal itu biasa. Tapi ini kesal terhadap Tuhan. Rupa-rupanya apa yang diinginkan oleh Yunus itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang dijalankan oleh Tuhan itu tidak diduga sama sekali oleh Yunus. Kalau dia duga sekalipun, dia merasa bahwa yang benar itu adalah yang mengikuti apa yang dia mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, saya mencatat dengan baik untuk kita merenungkan bersama-sama pada malam hari ini, saudara-saudara, kekesalan daripada Yunus kepada Tuhan Allah. Betapa dia tidak setuju dengan tindakan yang Tuhan Allah mau lakukan atas Niniwe ini, saudara-saudara. Kenapa saya sampaikan demikian? Saudara-saudara, Yunus marah. Yunus kesal kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena sebuah masalah pertobatan. Kok bisa pertobatan membuat Yunus kesal? Iya, dia kesal karena orang-orang Niniwe itu bertobat. Dia kesal kenapa? Karena penduduk dan raja Niniwe itu menjadi baik. Loh, orang jadi baik kok kita kesal? Harusnya kan kalau bernubuat supaya orang jadi baik itu kan sebuah kesuksesan dalam tanda petik. Sebuah kebaikan. Harusnya jangan marah dong. Tapi kenapa pertobatan Niniwe, pertobatan Raja Niniwe membuat Yunus marah, Yunus kesal? Karena sebenarnya Niniwe ini saya kira ada dua hal serius. Yang pertama, Niniwe itu hidup sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua orang tahu, Yunus juga tahu. Ini orang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ini musuh besar yang kedua. Karena itu dia sekaligus menjadi musuh besar dari bangsa Israel ini. Lalu kenapa Tuhan buat dorang jadi baik? Kenapa Tuhan mau dorang bertobat? Itu dia pun soal. Saudara pernah alami, kok tidak saudara? Menginginkan kecelakaan, kesusahan dari orang lain. Menginginkan satu orang tuh dihancurkan. Bahkan kita bisa melibatkan Tuhan. Mereka bertobat setelah mendengar nubuat dari Yunus. Harusnya baik itu kan. Tapi justru itu titik kekesalan dan kemarahan Yunus. Nah, Yunus menginginkan mereka rusak. Mereka hancur. Mereka telah berbalik kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi jadi menghukum mereka. Saudara-saudara, Tuhan lebih memilih untuk memberikan pengampunan. Tuhan memilih memberi pengampunan. Bukan penghancuran. Bukan hukuman. Bukan kemarahan. Justru hamba Tuhan ini yang marah. Orang jadi baik kok kita marah. Orang jadi baik kok kita tidak suka. Pernahkah saudara alami begitu? Atau saudara sementara mengalami begitu? Biasa orang kalau tidak suka orang jadi baik itu, ketika ada orang sukses sedikit dia bilang, jangan lihat sukses begitu teh. Itu bahasa-bahasa yang tidak baik mulai keluar. Orang baru beli mobil satu, orang beli motor satu, dia bilang,
Tidak tahu petugas koperasi mana lagi yang datang jadi korban di sini. Nah, orang lain menjadi baik, bersyukur toh. Apalagi itu buah dari sebuah pemberitaan yang Tuhan izinkan melalui kita dia menjadi baik. Harusnya kan kita mensyukuri itu. Tapi itu bagian pertama. Di bagian kedua yang menegaskan hal ini, saudara, bahwa itu hal terjadi, kemarahan Yunus dan kekesalan Yunus kepada Tuhan itu disebabkan karena nubuatnya tidak berhasil. 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan, tetapi tidak jadi. Pasti dia pikir dia pun diri ini. Dia pikir dia pun diri. Wah, nanti orang pikir saya nabi palsu ini. Dia, saudara lihat karena dia sudah nubuat ini tidak jadi. Lantas dia mulai berpikir tentang dia pun diri. Nanti orang pikir saya nabi palsu. Sampai-sampai dia lupa memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan penuh kasih. Kebaikan Tuhan penuh pengampunan. Rupa-rupanya Yunus lebih berpikir tentang dirinya yang nanti akan disebutkan orang sebagai nabi yang palsu. Yang bernubuat tapi tidak jadi. Pikiran terhadap hal ini menguasai hidupnya, menguasai dirinya sampai dia melupakan pemberitaan yang seharusnya tentang kasih karunia Allah. Pemberitaan yang sesungguhnya itu adalah tentang pengampunan, kasih yang besar. Saudara, mungkin di zaman modern ini ada terjadi begitu atau tidak? Ada. Bahkan banyak malah, saudara-saudara. Masih banyak orang suka kasih takut orang. Ketika ada orang celaka, ketika ada orang sakit, dia bilang, nah itu tanda itu. Tuhan tegur itu. Sampai kita lupa untuk memberitakan tentang kasih, kemurahan, kebaikan, pengampunan daripada Tuhan Allah. Coba saudara pikirkan kembali. Hari-hari ini, beberapa waktu terakhir yang saudara beritakan itu lebih banyak tentang apa? Hukuman atau kasih? Kalau yang lebih banyak saudara beritakan tentang hukuman, saudara sementara berbicara tentang apa ya? Allah yang maha menghukum saja. Sampai lupa bahwa dia maha kasih. Bahkan kasihnya itu nyata di dalam kita. Pak Pendeta, jadi apakah kita tidak boleh berbicara tentang hukuman? Boleh. Tapi jangan untuk menakut-nakuti orang. Kasih Tuhan itu harus membuat orang bertindak secara bertanggung jawab, hati-hati, dan penuh harap serta penuh iman kepada Tuhan. Jangan kemudian kita paksa orang untuk jangan mencuri, tetapi bukan dari hatinya. Dia menahan diri tidak mencuri, padahal keinginannya begitu kuat untuk mencuri. Adam, kenapa kau makan buah itu? Ini perempuan. Waktu Hawa mau petik itu buah, Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu. Tapi kenapa tidak pukul dia pun tangan? Kan Tuhan mau dibertanggung jawab. Apalagi ada perintah itu. Nah kadang-kadang saudara-saudara, ini jadi persoalan buat bagi kita. Kita lebih memikirkan kita punya diri daripada sebuah pekerjaan Allah yang besar. Kasih Allah itu lebih besar daripada hukumannya. Terlalu besar dan terlalu ajaib kasih Tuhan itu bagi saya dan saudara. Itu juga yang membuat kita hidup dan membuat kita selamat hingga hari ini, saudara. Tapi saya kira banyak kali kita menempatkan diri seperti Yunus. Nanti orang pikir saya kenapa? Bernubuat bilang ini kota mau hancur padahal tidak jadi. Ya, kemudian dia kecewa dan dia marah kepada Tuhan. Hal ketiga, ini hal terakhir. Dan saya kira ini cukup baiklah bagi kita untuk kita renungkan kembali. Yunus berpikir dari cara berpikir orang Yahudi. Yunus bercermin dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Apa ya? Sudut pandang Yahudi ini dia selalu melihat dirinya, kelompoknya menjadi sangat superior. Mereka merendahkan kelompok-kelompok bukan Yahudi. Mereka merasa bahwa yang paling utama adalah Yahudi. Orang lain tidak penting dalam hidup mereka. Itu kelas 2 semua. Sampai-sampai pikiran itu terbawa bahwa yang bisa diselamatkan, yang bisa terima pengampunan, yang bisa terima kasih dari Tuhan itu hanya Yahudi. Di luar Yahudi tidak bisa. Nah ini dia masalah. Kalau sampai Yunus berpikir seperti inilah, maka ketika Tuhan menaruh kasih, Tuhan menaruh pengampunan,
kepada Niniwe, Yunus kesal dengan Tuhan. Karena cara pandangnya. Cara pandang yang bermasalah ini buat kita pemikiran juga pusing. Cara pandang yang bermasalah ini telah membuat seolah-olah kita boleh dapat pengampunan, orang lain tidak boleh. Yang boleh dapat kasih hanya kelompok tertentu, orang tertentu, bangsa tertentu, orang lain tidak boleh. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu kita punya milik. Kita pegang dia kuat-kuat supaya dia tidak boleh kerja bagi orang lain. Kita ini milik Tuhan atau Tuhan milik kita? Coba saudara boleh jawab. Kita ini milik Tuhan atau Tuhan milik kita? Kalau saudara bilang kita milik Tuhan, maka itu berarti Tuhan yang pegang sang kita. Kalau kita ibaratkan dia seperti manusia, kalau tangan kanannya memeluk kita, kita tidak bisa melarang untuk tangan kirinya memeluk orang lain. Kita tidak bisa larang Tuhan mengasihi orang lain. Banyak orang merasa Tuhan miliknya. Dia berhak perintah Tuhan supaya Tuhan jangan kasih orang lain, hanya kasihi dia. Nah, bahaya saudara. Kadang-kadang kita bicara di kemana-mana mengatakan Tuhan penuh kasih, kasihnya luar biasa, tidak terbatas, bahkan penuh penuh pengorbanan tanpa balas. Agape, kasih yang keluar dengan tanpa pamrih sama sekali. Kasih karunia saja yang dia memberikan. Kita bicara di mana-mana, tapi ternyata pemahaman kita, Tuhan hanya boleh mengasihi kita, tidak boleh mengasihi orang lain. Berapa kekesalan kita, berapa banyak kekesalan kita nanti kepada Tuhan. Ketika kita melihat orang lain pun Tuhan tolong mereka. Tuhan mau mengampuni mereka. Tuhan mau untuk mengasihi mereka. Saudara percaya Tuhan bisa mengasihi orang lain atau tidak? Selain saya dan saudara yang mengaku percaya kepada Tuhan ini, saudara percaya kalau Tuhan bisa mengasihi orang lain atau tidak? Tuhan bisa mengasihi suamimu, Tuhan bisa mengasihi istrimu, Tuhan bisa mengasihi anak-anakmu, Tuhan bisa mengasihi tetangga-tetanggamu yang tiap hari buat jengkel itu. Tuhan bisa mengasihi itu petugas koperasi, Tuhan bisa mengasihi penjual ayam, Tuhan bisa mengasihi siapapun. Bahkan Tuhan bisa mengasihi orang-orang yang tiap hari hanya bawa masalah saja dan saudara sudah marah, bosan, tidak suka, benci dan lain sebagainya kepada orang-orang itu. Tuhan masih bisa mengasihi. Saudara percaya itu tidak? Kalau saudara percaya itu berarti saudara harus berani terima. Perikop tadi mengatakan Yunus mulai belajar menginsafi bahwa Tuhan juga bisa menolong orang lain. Jangan sampai kita mau bawa semua itu kasih Allah bagi kita dan lupa bahwa Tuhan yang penuh kasih itu bisa mengasihi orang lain. Saudara, kondisi kita mungkin ada tinggal bersama-sama atau ada dekat bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin kita tidak suka. Harapan kita itu ada melihat orang susah. Senang kalau orang susah itu dan kita susah kalau orang senang. Ini kita Yunus ini. Yunus yang model begini sekarang banyak. Yunus menobel lah, Yunus mana-mana ini banyak-banyak yang model begini. Yang terlalu senang kalau lihat orang lain susah. Seolah-olah kalau dia susah itu pasti Tuhan yang ini marah dia itu. Iya. Terima kasih Markus. Pak Markus selalu berbicara tentang kasih itu. Ya. Hanya di bibir. Ya itu tergantung kita punya apa ya. Ada orang bisa mengatakan kasih. Tapi belum tentu dia mengasihi. Kami pendeta berkhotbah tentang kasih. Tapi kadang-kadang kasih itu tidak ada di kita. Dan jangan begitu. Kasih itu harus ada. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih duluan. Amin kok? Ya, kira-kira begitu. Jadi saudara-saudara, kalau kita dikasihi, orang lain pun Tuhan kasih. Sama seperti kita menyanyi terbalik. Orang lain Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong kita. Belajar bahwa kalau Tuhan pernah menolong orang lain, pasti Tuhan tolong kita. Berarti kalau Tuhan mengasihi kita, ya pasti Tuhan juga bisa mengasihi orang lain. Kita jangan terlalu egois lah. Kadang-kadang kita terlampau egois. Kadang-kadang kita merasa kita memiliki Tuhan. Kita pegang Tuhan kuat-kuat sampai Tuhan tidak boleh bekerja bagi orang lain. Janganlah begitu. Saudara, Yunus menanti. Pembacaan tadi bilang begini, dia keluar tinggal di samping kota itu. Dia tunggu kira-kira besok ini Tuhan akan menunggang balikan. Ternyata tidak. Tuhan kasih dia sesuatu. Kasih pohon jarak itu tumbuh. Besok dia, dia pun kepala panas. Tuhan ambil saya pun hidup sudah. Tuhan bilang, Yunus,
Bagaimana engkau bisa mengasihi sesuatu yang tidak engkau upayakan? Kau sayang dia. Apalagi Tuhan yang penuh kasih, melihat ada pertobatan. Dia harusnya berbahagia kalau ada orang lain bertobat. Kita ini bernubuat supaya orang bertobat toh. Jangan senang kalau lihat orang susah. Kadang-kadang kita terlalu egois lah. Sampai merasa bahwa kasih Tuhan itu milik kita sendiri saja. Tidak ada orang lain yang bisa pegang kita. Kadang-kadang hanya ada pada kita. Sehingga kita yang bawa kasih itu kemana-mana. Jangan, Tuhan bekerja mendahului kita. Tuhan bekerja mendahului anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang pergi giat ke kampung-kampung, ke kota-kota, keliling Indonesia, keliling dunia. Tuhan bekerja sudah mendahului. Bukan karena kita. Dia mau kita hadir dan menjadi bagian bersama dengan orang lain. Dia rindu supaya kita saling mengasihi. Coba kalau biasanya suami biasa minum sopi, minum minuman keras, dia sakit berat, terus saudara bilang begini, nanti sakit berat baru suruh teman don datang urus Nah, dan dia sakit saudara bersyukur, supaya nanti dia mati saudara dapat asuransi. Kasih itu lebih besar sedikit dari itu. Kasih itu luar biasa mestinya. Menolong kita untuk apa? Dan saya suka mendefinisikan kasih sebagai kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi dunia, amin. Lalu apa karena dunia mengasihi Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia ini mengasihi Tuhan? Tidak kan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Tidak. Kasihnya tidak terpatahkan. Tidak terpatahkan. Kasih itu tidak ada alibi. Kalau saudara mengasihi, mengasihi saja. Supaya jangan ada orang bilang, saya terlalu sayang Anda. Tapi waktu tahu sifat aslimu macam begini, maaf. Itu bukan kasih. Itu egois itu. Saudara, jangan kesal dengan orang lain jadi baik Jangan jadi kesal kalau orang lain jadi baik. Orang lain jadi baik itu kan baik toh. Kadang-kadang kita senang sekali lihat orang susah. Saya biasa bilang begini, kita pulang dari satu tempat ada orang bawa motor serempet kita, dia lewat 20 meter dia jatuh. Bruk, kita bilang apa? Mampus. Picek begini kita pun bapak yang jatuh. Senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Jangan begitulah. Kasih Tuhan tuh luas. Kasih Tuhan tuh besar, menembus batas. Kasih Tuhan tuh kadang-kadang tidak bersyarat betul-betul. Jadi betapa Tuhan tuh baik. Jadi kalau kemudian kita senang terhadap kasih itu, kita mensyukurinya dengan melakukan apa yang Tuhan pandang baik sebagai tanda ungkapan syukur kita yang tulus kepada Tuhan. Dan itu sudah cukup. Itu sangat baik sudah bagi kita sekalian. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Orang lain Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong kita. Iya toh? Nah kalau Tuhan mengasihi kita, ya pasti juga Tuhan bisa mengasihi orang lain. Jangan kita seperti tim penilai, tim pencari fakta di mana Tuhan tidak mengasihi orang lain tapi hanya mengasihi kita. Jangan begitu. Kasih Tuhan. Saya semakin kokoh dalam percaya bahwa ternyata Tuhan yang penuh kasih itu bukan kata-kata semata. Kan dia mampu mengasihi bahkan kepada orang-orang yang sangat-sangat berbalik daripada apa yang dia inginkan. Bahkan yang disebut musuh Israel. Tidak hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Bahkan satu kampung besar. Tuhan perhitungkan betul 120.000 orang tuh. Itu bagaimanapun mereka adalah karya, ciptaan Tuhan. Masa mau biarkan dong binasa? Gitu. Tuhan mau mereka baik. Yunus nih pikiran soal nanti dong baik saya bagi bahan. Saya supir nubuat ini. Nanti orang pikir saya nabi palsu lagi. Kadang-kadang saya pikir begitu Kita seumur sebentar tidak terjadi seperti yang kita mau. Jadi masalah ini. Ini bisa jadi masalah ini. Jadi saudara, pertanyaan di awal daripada renungan malam hari ini menjadi penting. Pernahkah saudara kesal dengan sesuatu? Pernahkah saudara kesal dengan seseorang? Pernahkah saudara kesal dengan Tuhan? Kalau pernah, kenapa? Yunus pun jelas. Yunus kesal dengan Tuhan karena orang bertobat.
Kenapa Tuhan memberi ampun pada mereka? Kenapa Tuhan membuat mereka baik? Semoga bagian-bagian dari firman ini akan menolong kita betul-betul supaya kita paham dua hal. Kasih Tuhan yang lebih besar daripada kejahatan kita. Tetapi yang kedua, kita belajar insaf. Bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga bisa mengasihi siapapun. Kita ini kan tidak lebih dari siapapun. Kita ini orang-orang celaka, orang-orang berdosa semua. Yang kalau Tuhan sayang pada saya, Tuhan juga sayang pada saudara semua. Begitupun sebaliknya. Iya, tapi saya harus bicara di mana-mana. Tuhan sangat mengasihi saya lebih dari yang lain. Terus orang lain juga bilang begitu. Widya, Augusto, Aguero juga bilang Tuhan sangat mengasihi dia. Susan Mark bilang Tuhan sangat mengasihi dia. Akhirnya semua orang merasa kita telah mendapatkan kasih yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita semua sudah dapat kasih yang luar biasa itu, ya nyatakanlah itu kepada dunia, toh. Kita semua mengatakan itu. Saya telah menemukan kasih yang sangat tinggi. Seolah-olah Tuhan mengasihi saya itu tidak ada orang lain lagi. Tapi saya tidak melarang Tuhan untuk bisa mengasihi siapa. Tuhan mengasihi Natalia Christine, Santi, Oma Glenn. Tuhan mengasihi lebih. Kita merasa lebih semua. Dan kita menemukan kasih yang terindah, toh. Kalau semua kita berbicara, ada 10.000 orang berbicara Tuhan mengasihi lebih dari orang lain. Satu dunia berbicara Tuhan mengasihi lebih dari orang lain. Ternyata kasih itu nyata. Hidup ada. Tinggal saja kita mau hidup di dalamnya atau tidak. Ya, kita lagi berjumpa dengan banyak orang. Mungkin orang-orang itu menyakiti kita. Membuat kita kesal. Kita tidak suka lihat dia muka. Jangan omong jauh-jauh. Ada orang yang mertua, mama mantu datang tinggal dengan dia pikiran, dia marah, kapan mama tua pulang ini? Iya, kalau mama tua datang baru sakit lagi di rumah itu 4 hari sama dengan 4 bulan. 4 tahun malah itu. Ya jangan. Dengan caranya Tuhan mau supaya kita lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan penuh kasih, mensyukuri kasihan, kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Istirahat sudah, berbagilah juga kepada sahabat saudara yang lain, biar mereka juga menemukan kasih yang sama. Itu luar biasa sekali. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam yang luar biasa ini. Tuhan perkenankan kami belajar sesuatu dari firman. Terpuji nama Tuhan. Kami diberkati karena kadang-kadang Tuhan jujur, kami kesal terhadap Tuhan. Tuhan tahu hati kami. Kadang-kadang kami pikirkan diri kami lebih daripada kami pikirkan apa yang menjadi kasih Tuhan itu dalam hidup banyak orang. Terima kasih. Tuhan patrikan itu dalam hidup kami. Istirahat kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Seluruh pergumulan sakit penyakit, pergumulan kerja, jodoh, dan berbagai-bagai hal yang kami gumuli secara pribadi dan keluarga. Kami mohon Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami berdoa untuk hari-hari selanjutnya. Malam penuh berkat. Biarlah terus akan memberkati kami semua. Dalam keterbatasan kami, Tuhan jaga dan Tuhan jamah kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.